kembali lagi bersama kita. Jadi di podcast kali ini kita akan berbincang tentang tokoh-tokoh sastra Indonesia yang sudah banyak kita tahu ya. Banyak sekali tokoh-tokoh sastra dari Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas Bapak Pramudia Anantatur atau bisa kerap dipanggil Pak Pram. Nah, karena saya sudah tidak tahu banyak informasi tentang tokoh ini, maka dengan bagiannya saya mengundang tamu bintang kita hari ini, Kak Reza Milan Rahmandani. Apa kabar, Kak? Ya, makasih Kak Abis. Alhamdulillah saya sehat. Nah, jadi kali ini di podcast kita kali ini kita akan membahas Pak Pramudia Anantatur atau biasanya beliau kita sebut Pak Pram. Nah, Pak Pramudia Anantatur ini lahir dari pasangan Masrur Imam Bajuri dan juga Umi Saidah di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 ya Pak. Ya. Nah, Pak Pram ini itu lahir sebagai anak sulung dari 9 bersaudara. Ya, dari 9 bersaudara. Ayahnya itu seorang pendiri sekolah dasar Budi Utomo di sana dan juga seorang aktivis di organisasi Budi Utomo. Dan juga ibunya itu adalah seorang anak pembunuh di Rembang. Oh, jika kita lihat dari silsilahnya saja sepertinya memang benar kalau beliau ini orang yang sangat pintar ya. Ya, memang sebenarnya pintar, tapi ada beberapa cerita unik di kita habis. Nah, waktu di zaman sekolah dasar dulu itu Pak Pram ini itu pernah 3 tahun tidak naik kelas. Nah, jadi Pak Pram itu harus menuntaskan sekolah dasarnya itu sampai 10 tahun lamanya. Yang kalau kita lihat rata-rata anak zaman sekarang kan 6 tahun sudah selesai. Mentok-mentok paling kalau nggak naik kelas 7 tahun, 8 tahun gitu. Ini Pak Pram ini sampai 10 tahun. Jadi itu ayahnya itu sering marah-marah terus Pak Pram ini karena gimana ya? Ya bayangin aja, kamu itu pintar, berotak saya itu, tapi anak kamu itu dapet kayak gitu. Oh, itu beneran itu, Kak? Benar. Terus berarti sejak itu Pak Pram mulai menulis ya? Kalau mulai menulis itu nggak langsung nulis, tapi pernah waktu itu tuh Pak Pram karena merasa kok saya kurang banget ya gini ya. Kira-kira gitu. Pak Pram itu coba belajar menulis, baca. Nah, waktu membaca itu Pak Pram juga melihat banyak koleksi buku-buku punyanya ayahnya itu yang banyak bahasa aslinya. Nah, sejak saat itu Pak Pram mulailah mendalami tentang sastra Indonesia atau sastra luar. Itu semuanya ditampung dalam isi otaknya Pak Pram, di dalam otak beliau itu. Nah, setelah lulus dari sekolah dasar ini, itu langsung melanjutkan ke sekolah teknik radio di Surabaya pada tahun 40 tahun 40 sampai 41. Habis itu setelah lulus dari situ, sayangnya beliau itu nggak terima ijazah dari sekolah tersebut karena hilang waktu pembentukan Jepang. Oh, kasihan sekali ya beliau. Tapi benar kan kalau ada ijazahnya? Maksudnya kan berarti kalau ijazahnya bilang kayak gitu harus, kalau mau dapat ijazah berarti harus mengulang kuliah dari awal. Sebenarnya tergantung instansi yang terkait ya. Jadi ada yang bisa kadang ulang lagi, tapi rata-rata ya yang penting kan ada bukti buat ngelakuin itu lah. Dan pernah masuk ke instansi tersebut dan melakukan hal-hal yang bisa dapat ijazah. Ini kan ada ijazahnya, ijazah asli ya. Ada ijazah. Ya itu keluar gitu. Ya kayak yang itu ya. Ya yang itu. Nah, habis itu lulus ini dia itu awalnya coba daftar jadi calon radio telegrafis dari angkatan udara Jepang. Bentar, radio telegrafis ini apa? Kalau Ya, saya jelasin. kayaknya tuh sepengetahuan
dan ngasih kode apa membantu komunikasi antara pasukan dari arah negaranya Jepang. Nah, tapi karena beliau ini juga awalnya kan daftar, tapi dia juga mikir, kayaknya tidak usah. Ya, daripada jadi babunya Jepang, babu Jepang. Dia tuh balik ke rumah. Habis itu di rumah itu karena ibunya juga udah sakit-sakitan, ayahnya juga habis itu tidak pernah balik, adiknya ada 8. Dia kemudian memutuskan jualan rokok, tembakau buat membantu ibunya tersebut. Jika kemudian menyelesaikan ibunya, nah itu. Oh, nanti ibunya bisa sakit kan? Udah sampai pada akhirnya Mei tahun 42 itu ibunya meninggal. Habis itu dikarenakan dia sudah meninggal, ayahnya juga sekarang balik ke rumah, adiknya 8. Beliau ini Pak Pram memutuskan untuk mengadu nasib, mencari peluang di Jakarta. Nah, saat ke Jakarta itu Pak Pram jadi juru tulis kantor berita Jepang, yang pada akhirnya Pak Pram ini jadi presiden Jepang juga. Nah, Jadi sama saja. Duitnya meningkat berduit ya. Sembari bekerja di kantor berita Jepang tersebut, Pak Pram ini juga tetap mencari ilmu karena memang sangat harus ilmu sekali beliau ini. Jadi sembari kerja dia ini sekolah di taman siswa, dan di dalam taman siswa tersebut Pak Pram itu mengasah skill bahasa Indonesia lagi dan juga sastra bahasa Indonesia. Tapi apesnya baru 3 tahun menuntut ilmu di taman siswa sama Jepang dibubarin. Habis itu dibubarin, beliau itu masuk stenografi Josumi ini, dan dalam itu 1 tahun. Habis itu pindah ke sekolah tinggi Islam Indonesia ya, dan juga sebagai masuk sekolah tinggi Islam Indonesia itu dia juga kembali kerja di berita domain. Berarti Pak Pram ini selain kerja keras juga sangat semangat sekali ya dalam mencari ilmu. Nah, iya, karena memang kemungkinan besar itu kayaknya itu balas dendam karena waktu lalunya Ya, masa lalunya itu. Jadi ya memang orangnya juga sangat tahu sekali. Nah, setelah waktu sebelum kemerdekaan, waktu kemerdekaan lah, beliau itu keluar dari kantor Boga itu dan dari kantor berita Jepang itu, dan menjadi seorang penulis lepas sampai yang dikenal sekarang. Terus katanya juga Pak Pram ini juga pernah ikut peta ya? Peta pernah, tapi setahu saya itu cuma sebentar. Namun dia keluar karena sudah Indonesia sangat tinggal. Tapi jadi seperti yang kita tahu sekarang, Pak Pram itu seorang penulis yang sangat legenda. Bahkan dikatakan Pak Pram ini pernah hampir dapat penghargaan Nobel, tapi tidak jadi dikarenakan translasi alat bahasanya itu yang kurang lengkap. Dan itu katanya juga karya dari Pak Pram ini mengandung hawa-hawa penjara ya? Ya, kenapa hawa-hawa penjara? Kenapa bisa gitu? Nah, karena waktu zaman itu Pak Pram itu memang gaya penulisannya itu memang cenderung protes, mengkritik. Jadi ya seperti yang kita tahu, seorang penguasa kalau dikritik dia tidak terima lah. Jadinya Pak Pram itu dibebaskan dari penjara sama siapa? Jadi bebaskan penjara entah dari yang korban atau orang itu dari keluar bahkan sampai di bulan tahun berada. Dan ulang kali masuk keluar institusi dikarenakan yang ada penulisannya yang memang yang seperti kasus bilang tadi mengandung hawa-hawa penjara. Nah terus
juga Pak Prami ini pernah masuk LEKRA. LEKRA itu apa? Oh, LEKRA itu lembaga kebudayaan rakyat. Nah, memang ini itu lembaga yang memang mengasosiasi kebudayaan dan kebudayaan yang memang ada di Indonesia. Tapi karena memang waktu itu sedang maraknya isu tentang PKI, ya karena memang PKI itu banyak terlalu sekali berbagai kalangan, dari kalangan kaum proletar ya, dari kalangan kelas bawah. Nah, salah satunya itu LEKRA ini jadi ikut rembet masalahnya. Jadi kayak gimana? Kenapa masalah? Padahal sebenarnya itu kalau menurut pengakuan Pak sendiri, LEKRA itu tidak ada satu program. Jadinya pada bulan Oktober tahun 65 setelah PKI dibubarkan sama kejadian G30S itu ya, Pak Pram ditangkap di penjara oleh penjara di Bogor. Itu penjaranya pindah. Jadi ya artinya dia dari penjara kayak nokat bukunya Tan Malaka dari penjara ke penjara. Nah, pada akhirnya Pak Pram ini diasingkan ke Pulau Buru. Waktu di Pulau Buru itu tuh hawanya nuansanya Pulau Batu, saya sudah karena kita ya. Nah, di Pulau Buru itu hawanya tuh kayak gimana ya? Kayak waktu kembali di zaman kolonial. Oh, jadi para tahanan yang ada di sana itu, tahanan yang sudah terdakwa atau memang yang masih tersangka, itu sebenarnya itu disuruh kerja paksa demi memajukan Pulau Buru tersebut. Itu dari penjaranya menjarakan dari rakyat, dari bangsa mana? Dari Jepang atau dari bumi sendiri? Ya jelas lah dari siapa lagi kalau bukan Orba. Oh, dari orang dari keluarga. Keluarga. Jaga lagi. Lalu setelah itu Pak Pram keluar dari penjara, apakah lanjut menerima lagi? Kalau keluar dari penjaranya sih dari Pulau Buru ya, Iya. itu jelas bukan menulis. Tapi waktu di dalam Pulau Burunya sendiri itu dia itu bertahun-tahun dan pernah pegang yang namanya pulpen menulis itu hampir terjadi. Tapi waktu kalau nggak salah dari pertama kali ditangkap sampai tahun 70 berapa ya? Tahun 73. 73 terus itu Pak. Ya, kayaknya sekitar dari tahun 45 sampai 74 itu beliau nggak pernah menulis sekali. Ya bayangin aja, kamu Tidak ada. punya skill. Ya tidak. Tapi memang itu kamu kan ya Pak Madani, tapi selama hampir 10 tahun, hampir satu dekade itu kamu dilarang berpengaruh itu. Ya jelas pula, lewatnya bingung. Ini gimana? Jadinya beliau mikir lah. Lama-lama beliau membuka dari dirinya dan kemudian menulis kesehariannya yang ada di Pulau Buru tersebut, sehingga adalah tetralogi Pulau Buru roman. Nah, habis itu beliau setelah ditawar sudah tetapkan sebagai tidak bersalah atas juga berkaitannya dengan PKI pada tahun 9 atau 21 Desember beliau keluar, tapi tetap harus absen kehadiran di ya harus absen selama 2 tahun setelah itu. Nah, setelah tersebut dia tetap jadi penulis yang kita kenal sekarang hingga akhir-akhirnya pada tanggal 30 April 2000 tahun 2000. Nah, kira-kira cuma itu saja yang bisa saya mungkin bisa bagikan kepada ahli dan teman-teman Indonesia tentang ya cukup ya, mungkin ya kita udah kehabisan topik. Baik, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nantikan episode podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Jika ya tadi ada kata-kata yang kurang pas ya, kritik-kritik agak pedas sedikit ya, mohon maaf dan terima kasih dan sampai jumpa.